diingatkan akan lebih baik dan terasa kenikmatannya bila setiap surah yang dibacakan oleh imam kita bisa ikuti. Untuk itu dianjurkan, seperti sering di beberapa kesempatan saya sampaikan, agar sebelum itu dibacakan oleh imam, makmum bisa mentilawahinya terlebih dahulu. Contoh begini, tadi Isya itu saya antarkan di akhir juz 26 Adz-Dzariyat, kemudian dimulai Tarawih juz 27. Adz-Dzariyat korelasinya dengan At-Tur. Di Adz-Dzariyat kalau kita lihat ayat 15 sampai kita ambil ayat 23 misalnya, innal muttaqina fi jannati wa 'uyun akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalila minal laili ma yahja'un wa bil asharihum yastaghfirun. Itu amalan kita tuh dari tarawih, tahajud sampai sahur ya. Nah, tapi nanti ditemukan di At-Tur dengan redaksi yang cukup menyempurnakan dan berbeda suasananya. Innal muttaqina fi jannati wa na'im fakihina bima atahum rabbuhum wa waqahum rabbuhum adzabal jahim. Nanti puncaknya di ayat 21 sampai 22-nya itu ya. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai kullu imri'in bima kasaba rahim. Jadi kalau yang di Adz-Dzariyat itu menawarkan kenikmatan surga secara personal di taman surga. Jadi ada manusia yang ahli surga akan masuk di tempat terindah taman surga. Itu digambarkan oleh Allah di Al-Quran sedang berpetualang di bumi. Di antara aktivitasnya dia mampu menata ibadah malam. Jadi dari mulai menyedikitkan tidur, dia hidupkan malamnya, ditutup di waktu sahur dengan dia istighfar. Itu amalan sahur, selain makan itu diisi dengan istighfar. Nah, kita sedang latihan itu. Kalau sukses kita kerjakan Ramadan dan dibiasakan pasca Ramadan, itu disifati oleh Al-Quran sebagai orang takwa yang sedang berpetualang di bumi. Kalau dipertahankan sampai pulang, sampai meninggal. Bukan pulang itikaf ya, sampai meninggal ya. Nah, kalau kita kerjakan dengan berjamaah begini, lantas kita berikan value-nya, nilainya, bimbingannya kepada keluarga untuk sama-sama ikut ya. Ini kan ada yang bawa istri, ada yang istri anak tinggal di rumah, nanti kita ibadah dibawa pulang lalu di-share terus diikuti. Nah, itulah jawabannya yang ada di At-Tur. Jadi amalan personal yang di-share dengan anggota keluarga itu tidak nanggung oleh Allah, disatukan anggota keluarganya dengan pengamal ini bersamaan ke surga ya. Dan itu tawaran ya. Karena itu kalau bisa kita teruskan, bahasa Qurannya sederhana, walladzina amanu, dan orang-orang yang dengan imannya itu dia beramal. Kalau iman disebutkan tanpa amal soleh, artinya sudah konsisten imannya, jadi sudah pasti beramal soleh, jadi nggak perlu lagi disebutkan amal solehnya ya. Kalau masih latihan disebutkan amal solehnya. Latihan puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Latihan salat, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Latihan menepati janji, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud ya. Latihan Jumatan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis salati min yaumil jumat. Nanti kalau ini sudah menjadi kebiasaan, lancar kita, sudah refleks ibadah, itu tanpa disebutkan amal soleh, tinggal imannya saja ya. Nanti kebalikannya dalam pekerjaan, iman disebutkan, halal dibuang. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Kalau belum ada iman masih disebutkan halal ya. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Kenapa enggak disebutkan halal ya? Karena kalau sudah ada iman, imannya otomatis membimbing pada yang halal. Nah, ayat ini mengatakan kalau suami, anak, ayah atau istri sudah beriman, itu imannya akan otomatis mendorong kepada amal soleh. Karena itu nggak perlu disebutkan lagi. Nah, hanya poinnya walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin. Ayah, ibu, suami, istri yang beriman, anak, kalau yang itikaf anaknya pulang ke rumah, lalu di-share pengalaman kita beribadah kepada Allah sampai merasakan kenikmatan, diikuti itu ya. Maka apa yang direspon oleh Allah? Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kalau diikuti,
dengan amalan yang serupa itu akan dikumpulkan di surga bersama-sama satu keluarga. Nah, jadi kalau kita ngajinya begini, kita merasakan kenikmatan. Begitu kita sampai di Adz-Dzariyat penutup itu, kita merasakan sedang dilatih oleh Allah menjadi calon penghuni surga yang sedang berpetualang di bumi. Jadi bangga menerima ayat itu. Nah, itu caranya. Nah, bagaimana caranya kita merasakan kesenangan ketika mendapatkan bacaan ayat sehingga jiwa kita bergerak, roh kita punya kedamaian. Nah, roh ketika merasakan kedamaian itu disebut tarwihah namanya. Kalau dilatih berkali-kali, tarawih namanya. Itulah sebabnya kenapa sholatnya disebut tarawih, karena sholat ini melatih jiwa kita supaya merasakan tenang, damai, sehingga dengan kedamaian itu muncullah kemudian berbagai jenis kebaikan yang bisa kita lakukan. Nah, setelah sampai ke At-Tur, menariknya kita diajak, kamu mau sholat sendirian? Kan? Mau ke surga sendirian? Kamu kan punya ibu, punya ayah, punya anak, punya istri. Kenapa nggak kamu share kenikmatanmu ini kepada keluargamu yang mungkin tidak ikut? Lalu kita share, masuklah di At-Tur. Jadi menerimanya tuh enak gitu. Ya, begitu selesai At-Tur wa idbarin nujum, langsung dibalas dengan bentuk tunggal, wan najmi idza hawa. Nujum ketemu najm. Nah, itu cara kita bisa mendapatkan kenikmatan. Nanti ada respon-respon tertentu di Quran yang sangat luar biasa.